Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Alright, welcome back in this Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Pagi hari ini saya pernah baca ya di Perjanjian Lama ya. Anda semua tahu kan Nabi Habakuk ya. Nabi Habakuk itu nggak ada di Perjanjian Baru, nggak ada. Dia ada di Perjanjian Lama. Ya, waktu itu Nabi Habakuk protes ya. Protes kepada siapa? Kepada Tuhan loh. Wow, berani nggak ini? Nabi Habakuk protes kepada Tuhan. Dia bilang, kenapa seolah-olah Tuhan membiarkan umat Yehuda dianiaya oleh bangsa Kasdim ya. Semua orang tahu ya, bangsa Kasdim itu bangsa yang garang, ganas, kejam ya. Dan bengis ya. Ternyata apa? Ada maksud Tuhan di situ bahwa Tuhan melakukan penghukuman kepada Yehuda lewat bangsa Kasdim. Nah ini uniknya ya. Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk dia memakai bangsa Kasdim yang garang, bengis, kejam, ya. Dan bahkan eh, Habakuk ya, Nabi Habakuk itu mengeluh kepada Tuhan, di manakah keadilanmu Tuhan? Di manakah rasa keadilanmu? Kenapa engkau tega terhadap umatmu sendiri? Bahkan mengalami penindasan oleh bangsa Kasdim loh. Ya, Anda boleh baca ya. Habakuk 1 ayat 1 sampai 13 itu panjang itu ya. Boleh baca ya. Yang pada akhirnya apa? Habakuk itu bersabar menanti-nantikan Tuhan, dan Tuhan nyatakan penglihatan kepada Habakuk ya. Untuk apa? Menuliskan segala penglihatan dan ukirkan pada loh-loh batu, kukirkan pada di kulit-kulit binatang ya. Supaya apa? Bisa dibaca oleh semua orang ya. Bisa baca ya nanti ya, Habakuk 2 ayat 1 sampai 2 ya. Jadi pesan moralnya apa? Karena keterbatasan ingatan dari manusia, itulah perlunya mencatat kejadian-kejadian yang penting karena pada zaman dahulu kala itu tidak ada pena, tidak ada tinta, tidak ada handphone, tidak ada komputer, laptop, nggak ada ya, nggak ada itu semua. Jadi mereka mencatat lewat ukiran-ukiran di loh-loh batu ya. Jadi bersyukurlah, thanks God ya, kita yang sekarang ada di zaman sekarang ya, kita bisa punya Alkitab karena ada orang yang menuliskannya ya. Bisa dibayangkan jika firman Tuhan tidak ada yang menuliskan ya. Alkitab ini ada karena ada orang-orang yang rela menuliskannya ya. Ya, pesan moralnya ya. Ya, dengar baik-baik ya. There is no word of surrender to continue to grow. There is no reason to be hidden in limitation. Because after all, the growth must begin with the ability to defend yourself in even the most difficult situation. Ya, stay strong in difficult condition. Tidak ada kata menyerah untuk terus bertumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan, karena bagaimanapun pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Tetap tegar di masa sukar, tetap semangat. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Kitalah yang harus menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Keep on fire, keep on moving. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.